رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama, terutama guru kita Bapak Rosyan Arman, yang insyaallah Allah jaga imannya, jaga kesehatannya, jaga Islamnya, dan kita insyaallah yang hadir semua di sini dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh, dan di hari kiamat nanti juga kita dikumpulkan bersama para rasul dan sahabat-sahabatnya. Amin. Alhamdulillah, syukur. Siang ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nomor susun merah. Boleh? Apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak terhitung sama sekali. Makanya jadilah kita bagian dari hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya aku minta izin, minta pamit ya. Kalau ada pihak keluarga aku yang di sini aku yang tidak kenal, jangan diomongkan sombong kalau boleh negur. Ya. Karena seingat aku di wilayah Merjau ini, karena ini ada bagian dari nining pihak ketini aku di sini. Nah, kami nining aku tuh ketini 7 beradik. Ya, 7 beradik di Merjau, Tarang Tinggi salah satunya, karena aku bapak itu namanya Siti Aminah. Nah, dulu waktu masih mahasiswa, masih sekolah, rasanya sering belajar ceramah ke wilayah ini. Nah, niningku yang bungsu itu di daerah Serambi, Nining Kemis, atau masuk cucu Nining Kemis itulah yang menikah dengan Ustadz Muhaimin. Kalau dia ngomong kapan undangan dakwah wilayah kita ini selalu dikasih selalu diomongkan Ustadz dari Palembang. Rasa hebatnya kalau dari Palembang. Nah, kemarin waktu di pengajian Kecamatan Sukamerindu, kebenaran di Kapitan, Ibu Ketua ngomong Ustadz berasal dari Palembang, Jarai, dan Kapitan. Benar juga dia merenungkannya, Pak. Karena aku tinggalnya di Palembang, ya sejak kuliah tahun 99, 2003 selesai dapat jodoh Palembang, jadi tinggal di Palembang. Jarai, siapa yang dikenal? Kata guru tadi, Mak Nur. Aku yakin dia dikenal. Ndong cuma Kapitan, dan aku memang dilahirkan di Kapitan. Ya, Kapitan. Kalau niat, insya Allah akan kembali ke sini. Semenjak 3 bulan terakhir ini aku memang gak banyak di wilayah kita Pagaralam, Lahat dan sekitarnya. Jadi aku
punya manajemen untuk wilayah pagar alam, wilayah kita. Selalu aku agendakan setiap bulan itu untuk tanggal 10 sampai 22 ada di sini. Jadi kalau ada kegiatan dakwah, majelis dan sebagainya berkisar antara tanggal 10 dan 22. 1 sampai 10 Palembang dan sekitarnya. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan anak sampai mak ini gitu itulah di nambah-nambah. Ya, Tuhan alhamdulillah Tuhan kasih cuma 2. Ya, tamat SD, tamat MI, saat ini sedang mondok di Jawa Timur. Jadi tujuan balik ini insya Allah nak dirikan rumah Allah di Pamacorong. Kebenaran ada tanah dikit warisan dari neneng pihak ibu aku di Kapitan dunianya ya. Nah, dan jadinya cita-cita itu akan menjadi sebuah sentral pendidikan keagamaan di wilayah kita. Jadi ke depan saya berniat untuk membangun sebuah peradaban baru ya, majelis taklim yang insya Allah akan dimulai dari pembangunan masjid berbasis nama masjidnya Masjid Akbar Al-Mukhlis Pamacorong. Pamacorong itu nama pertalangan di Uluran Baik Haji. Akbar itu besar, Mukhlis itu saya disebutkan dengan anakku yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Gontor Jawa Timur. Dan jadi itulah cita-cita. Jadi lalamu berjalan keliling di Sumsel, ujungnya masih nak balik ke daerah. Itu sekedar pengantar. Dan saya lebih kurang 2 bulan yang lalu ya, belajar dengan guru kita yang sama-sama ada di depan. Saya sudah mengikrarkan diri sebagai muridnya dan beliau adalah guru kita. Jadi yang namanya guru, kalau keluar dari lisannya unzul maqala la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau anak kecil sekalipun menyampaikan dan menegur sebuah kebenaran, artinya dia guru. Jadi yang dikatakan guru itu adalah orang yang mengajak kepada kebenaran. Kenapa diamnya Bu? Upaya pengantar kan? Ya. Jadi yang mana SD biar anak yang belum sekolah, kalau keluar dari lisannya itu sebuah kebenaran, dialah guru. Itu kan. Jadi yang namanya guru itu bukan harus betitel panjang, bukan harus gelarnya yang sulit kita nulisnya karena panjang. Yang namanya guru adalah orang yang bisa mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Itu guru. Makanya sahabat dan teman yang baik adalah teman yang bisa mengajak kepada kebenaran dan mengingatkan kepada kebenaran. Bukan sahabat yang selalu minta dibenarkan. Nah, itu sahabat. Ya. Jadi sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa mengingatkan dan mengajak kita untuk di jalan kebenaran. Bukan sahabat yang selalu minta dibenarkan. Ini dia. Misalnya yang jadi kades, anak atau ponakan lah tahu salah, masih tidak dibenarkan. Jadi orang muslim itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan dan takwa. Artinya sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bisa mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Bukan sahabat yang selalu minta dibenarkan. Itu pengantar Bapak. Kalau masih ada waktu, silakan kita dapat tanya Pak Rugi apa. Nah, siang ini aku cuma bernasehat 3 Pak. Nasihat ini nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat. Apa nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Muhammad,
isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup Muhammad, tapi jangan lupa suatu saat kau akan mati. Betul tak? Itu nih calon jenazah atau calon apa? Camat. Calon mati. Itu nasihat Jibril kepada Muhammad. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, kata malaikat Jibril. Muhammad, silakan kau hidup, apa yang kau ingin lakukan silakan, tapi jangan lupa kau akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan, termasuk manusia, itu bagian dari makhluk hidup, pasti mengalami sebuah kematian. Entah ibu duluan, kami belakangan kan? Atau kami belakangan, ibu-ibu duluan. Itu namanya mati. Masa kuliah itulah. Itulah mati. Jadi kalau malaikat Jibril saja menasihati Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, Muhammad silakan kau hidup Muhammad, tapi jangan lupa kau akan mati. Artinya apa? Di sini renungan bagi kita ibu. Kita ini adalah makhluk Allah. Allah itu adalah zat pencipta. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Makanya Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Allah itu raja penguasa langit dan bumi. Jadi jangan sombong berjalan di atas muka bumi ini. Kita lihat sejarah Presiden Soekarno. Kenal Bu Presiden Soekarno? Kenal? Di mana kenal? Langsung panjang. Jadi ya, siapa yang kenal Presiden Soekarno kan? Soekarno. Presiden Soekarno lahir pada tahun 1901, meninggal tahun 1970. Artinya berapa umurnya? 69 tahun. 69 tahun Presiden Soekarno berkuasa di negeri ini. Seorang proklamator pahlawan kemerdekaan bersama Bung Hatta. Hampir 30 tahun berkuasa jadi presiden. Ujung-ujungnya mati juga. Dari Soekarno pindah ke Presiden Soeharto. Presiden Soeharto lahir pada tahun 1921, meninggal tahun 2008. 32 tahun berkuasa jadi presiden, harta kekayaannya tidak terhitung lagi Bu di Indonesia ini. Ujungnya, jadi jangan sombong, apalagi cuma jabat kepala desa. Kira-kira baik lah. Dah kata guru, terlalu jauh lah Soekarno dengan Soeharto. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya, dia sebagai nabi dan dia juga sebagai seorang raja. Nabi Sulaiman tidak hanya memiliki kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman pun mampu berbicara dengan binatang sekecil semut sekalipun. Sombongkah Nabi Sulaiman di hadapan Allah? Tidak. Bahkan ketika beliau meninggal, Nabi Sulaiman, sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada umatnya, nanti ketika aku meninggal, jasadku kelilingkan kampung, agar umatku melihat bahwa tanganku terbuka, badanku tidak mampu bergerak lagi ketika roh sudah meninggalkan jasad. Semua kerajaan yang kumiliki dan ilmu pengetahuan yang kukuasai, saat ini ketika tanganku sudah istilah kita jenazahnya sudah dikelilingkan, tidak ada kekayaan yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Apalagi cuma memiliki mobil Datsun di dusun. Itu Nabi Sulaiman. Jadi wajar kalau malaikat Jibril bernasihat kepada Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau itu Muhammad, tapi jangan lupa kau akan mati.
Ibu kenal tak ciri kematian, Bu? Kenal tak ciri kematian? Nah, aku ajari. Ya. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu Allah. Artinya, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Dia tidak peduli mau alim, mau beriman, mau Yahudi, Nasrani, mau kafir, mau taat dan tidak beribadah. Kalau Allah akan memanggil untuk menjemput nyawanya, sebelumnya dikasih tanda dulu. Nah, kenali tanda itu. Ciri-ciri kematian itu Allah kasih kepada hamba. Nah, ciri kematian menghampiri manusia ada dua. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, ini kenali ini, Bu. Ciri kematian Allah kasih dari luar dan dari dalam. Yang dari luar apa cirinya kematian? Mata yang dulunya terang jadi kabur. Pendengaran mulai kabur. Makanlah banyak makan bubur. Tidurlah banyak di kasur. Ngomonglah banyak ngelantur. Nah, itu sudah dekat dengan alam kubur. Betul, Bu? Betul. Nah, itu ciri kematian. Kalau mata kita sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, sehari-hari sudah banyak makan bubur, istirahatlah banyak di atas kasur, ngomong sudah banyak ngelantur, ingatlah bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Adalah kabar mati. Dan di jalan. Nah, sadari itu. Matilah kabur. Itu ciri kematian. Apalagi ciri kematian yang dari luar. Kalau dulu rambut kita hitam mengkilau bagus, tumbuh uban. Kalau rambut kita sudah tumbuh uban, ibarat orang berpuasa sudah hari ke-15 di tengah-tengah, tinggal turun, Pak. Tinggal tuh. Kalau ibu waktu itu tumbuh uban usia 30 tahun, nah, artinya kalau hari ini 59 tahun 11 bulan 27 hari, buatlah wasiat. Ya, sudah deh. Gigi yang dulunya utuh, permisi, sikok-sikok, tinggal. Balik makan bubur lagi. Itu ciri kematian. Ada lagi ciri kematian itu Allah kasih tahu lewat dari dalam. Kalau yang tadi dari luar. Apa ciri kematian yang dari dalam? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nikmat dikurangi. Quran surat ya. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka nikmat akan Allah kurangi. Makan nasi hangat, dia tawagi, gula darah nih. Nah, ingat-ingatlah itu ya. Makan gula, dia tahu banyak lagi, gula darah naik, diabetes. Ya kan? Makan sayur hijau-hijauan, rematik, asam urat. Itu ciri, Pak. Kenali. Ya. Makan daging kambing, daging sapi, kolesterol, darah tinggi. Ya. Itu tanda-tanda kematian. Apalagi sudah kena penyakit mah. Ada penyakit mah. Emak itu sudah 50%, tinggal tambah TI mati. Itu mak. Itu ciri kematian. Nah, kalau dua ciri kematian ini sudah ada pada diri kita, sadarkan diri kita bahwa kita itu semakin dekat mengalami kematian. Sadarkan diri. Nah, kita sebagai umat Islam di zaman sekarang, makanya disindir oleh Allah dalam surat Al-Har, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha
khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, siapkan diri kamu dengan takwa, siapkan diri kamu dengan amal kebaikan sebanyak mungkin. Kalau kamu meninggal, apa yang harus dibawa? Apa yang harus kita bawa? Kalau jenazah seorang perempuan paling cuman dilapisi 5 lapis kain putih. Kalau seorang laki-laki paling 3 lapis kain putih. Itu yang dibawa. Rumah bertingkat-tingkat, mobil sedan mengkilap, istri cantik memikat, tinggal galuh. Tinggal ya. Nah, dengan kematian ini banyak orang yang tidak ingat dengan kematian. Kalau dia tidak ingat dengan kematian, wajar kalau tidak mau beribadah dan tidak mau masuk masjid. Makanya kenali, manusia itu ada roh, ada jasad. Betul tak? Malaikat diciptakan Allah punya roh, tidak punya jasad. Makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat diciptakan Allah makhluk yang penuh ketaatan. Itu beda. Setan sama seperti malaikat. Diciptakan Allah punya roh, tidak punya jasad. Makanya setan tidak kelihatan. Tapi setan makhluk yang penuh pengingkaran kepada Allah. Kalau malaikat makhluk yang penuh ketaatan. Setan makhluk yang penuh pengingkar. Pindah ke manusia. Manusia punya roh, punya jasad. Makanya manusia kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Makhluk yang sempurna. Nah, manusia punya roh dan punya jasad, Bu. Artinya model ini, kalau jasad kita kotor, kita pacak nginang, dan kita pun pacak membersihkannya. Itu kalau jasad. Kalau jasad kotor, kita bisa membersihkannya pakai alat apa dan bagaimana cara membersihkannya. Mandi, bersabun, dia bersih. Itu membersihkan jasad. Tapi kalau roh kita yang kotor, nah ini kenali, Bu, kalau roh kita ini kotor. Apa cirinya kalau roh kita kotor? Datang ke majelis taklim, mendengarkan ceramah, malas. Sholat, malas. Baca Quran, malas. Puasa, malas. Ibadah, malas. Bersahabat dengan orang-orang yang soleh, para kiai, para ulama, para habaib, malas, Pak. Itu cirinya roh kita itu kotor. Roh kita kok. Tadi guru ngomong, Ustadz, ada jamaah kita nih yang datang dari air laga. Ada, Bu? Jauh, pagar alam. Pagar alam. Sangat mulia. Semakin panjang jarak tempuh kita untuk menuju majelis taklim, semakin panjang langkah kita dicatat amal kebaikan oleh Allah. Bayangkan. Ini rumah depan masjid, mikrofon masuk ke masjid, berat kaki melangkah ke masjid. Kenapa, Ustaz? Rohnya kotor. Rohnya kotor. Kenal itu, Pak. Jadi kalau sholat malas, datang ke majelis taklim malas, baca Quran malas, mendengarkan para ulama, para kiai mengajak kepada kebaikan malas, itu artinya roh kita kotor. Bagaimana membersihkan roh? Balik. Kalau selama ini tidak rajin sholat. Kalau selama ini tidak mau baca Quran, belajar. Kalau selama ini berat yang kaki ini untuk ke masjid, lawan. Itu membersihkannya. Nah, kenal, Bu, ciri roh kotor tadi? Nah, jadi umum kan? Ya, kalau anak, kalau laki, beratnya untuk sholat, beratnya untuk ke masjid, itu rohnya kotor. Bersihkan. Lemah itu belajar gitu nih, Pak. Sambil ceramah, sambil ke kopi kan, sambil ngudut. Sudah dapat ilmu.
Makanya kata malaikat Jibril, Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup Muhammad, tapi jangan lupa kau akan mati. Jangan lupa kau akan mati. Sadari itu. Itu yang pertama, nasihat malaikat Jibril. Jam berapa dulu? Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa ahdib ma syi'ta fa innaka matiyun bi. Silakan kau cintai Muhammad apapun yang ingin kau cintai di dunia ini. Kau ingin cintai anak dan istrimu, kau ingin cintai pangkat dan kedudukanmu, kau ingin cintai harta dan kekayaanmu, silakan Muhammad. Tapi jangan lupa itu semua nanti akan tinggal. Silakan kita mencintai apa yang ingin kita cintai, ya. Tapi jangan lupa suatu saat akan kita tinggal. Kita ini sibuk ngejar dunia, sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah. Sibuk mencari rezeki di alam dunia ini, sibuk mengumpulkan harta, mengejar dunia. Ibu tidak sadar pada akhirnya akan meninggal dunia. Sadarkan. Ya. Kita selalu berdoa, ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup kami. Ciri harta yang berkah itu sederhana. Allah kasih kekayaan kepada kita, tapi kita rajin ibadah dan bersedekah. Allah kasih pangkat dan kedudukan kepada kita, tapi kita rajin beribadah kepada Allah. Allah kasih anak dan istri kepada kita, tapi kita rajin untuk ibadah kepada Allah. Itu artinya berkah. Kita balik. Kalau Allah kasih kekayaan kepada kita membuat kita jauh untuk beribadah kepada Allah, itu tidak berkah. Kalau Allah kasih kita istri dan anak, tapi dengan sebanyak anak yang kita miliki membuat kita untuk jauh ibadah kepada Allah, itu pun tidak berkah. Jadi intinya mulai ini, silakan ibu dan bapak kerjakan apapun yang ada di dunia ini. Kalau semua aktivitas yang kita kerjakan itu membuat kita untuk dekat kepada Allah, artinya itu adalah keberkahan dalam hidup kita. Itu kan sibuk dengan dunia. Macam cerita guru tadi, mobil 3, pick up 2, mobil pribadi Siko ni ngulung sampai sayur, Siko ini ngulung sampai sangsila. Masuk waktu zuhur siang, ayo kita ke masjid. Udah dia kejar lagi nak ngantar sayur ke terminal. Masuk waktu maghrib, perasaan takut kalau tebat di sawah, bos jemur. Artinya apa? Semua kesibukan yang kita lakukan membuat kita lalai untuk beribadah. Itulah ciri dari manusia yang rohnya kotor kepada Allah. Ya. Coba kalau ibu duduk mulai main, empuk dia bebekas di rumah, tenang kan hatinya? Tenang dia kira-kira. Tenang kan? Kalau lagi duduk bermajelis ini, dia teringat utang gitu. Itulah keberkahan hidup. Ya, keberkahan hidup. Makanya di dalam Islam, orang yang kaya itu adalah orang yang selalu pandai bersyukur. Orang yang selalu pandai bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman, kita dalam sejarah, ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama para tentara, dalam sejarah kan kita sering dengar, ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya berjalan, Raja Semut ngomong dengan semut, "Semut, cepat masuk ke dalam lubang. Sulaiman dan pasukannya akan lewat, nanti terinjak kita." Binatang sekecil itu kedengaran oleh Nabi Sulaiman. Raja Semut ngomong dengan pasukannya akan masuk ke lubang. Takut terinjak oleh Nabi Sulaiman. Bayangkan setingkat Sulaiman bisa mendengar pembicaraan semut. Berhenti Nabi Sulaiman, sombongkah Nabi Sulaiman karena bisa mendengar makhluk yang kecil seperti semut? Tidak. Nabi Sulaiman tersenyum.
Fatabassama dahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat. Ketika dia mendengar semut ngomong, dia bukan sombong, tapi dia bersyukur kepada Allah. Kan gitu Pak. Pacar dengar semut ngomong, sampai kemana lah, merasa dukun lah itu. Ya kan? Itu doa Nabi Sulaiman. Wa ala walidayya, jadikan aku ini orang yang selalu berbakti kepada ayah dan ibuku. Itu Nabi Sulaiman. Wa an a'malan sholihan tarda, bimbinglah kami ya Allah agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Nah, kita di sini berkumpul dengan orang-orang yang soleh, termasuk pengikut Nabi Sulaiman. Kalau kita rajin berkumpul bersama orang yang soleh, rajin berkumpul bersama orang-orang yang baik, dan selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah kasih, wakilna birahmatika fi ibadika sholihin, maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Bayangkan, kita bersyukur ya bersama orang-orang yang soleh. Jadi silakan kamu cintai apapun yang ingin kamu cintai di dunia ini, tapi jangan lupa suatu saat apa yang kita cintai itu akan meninggalkan kita. Sadarkan itu. Makanya beribadah, kalau kita beribadah itu harus memakai jubah Nabi, harus memakai jubah Rasulullah. Jangan beribadah memakai jubah harimau. Ya. Aku lah mendengar ini. Beribadahlah kita itu memakai jubah Rasul. Kenapa kita memakai jubah Rasul? Agar kita hidup ini tidak sombong, menjadi orang-orang yang tawadu. Nabi Muhammad itu dia seorang nabi, dia seorang rasul, dia seorang raja, tapi dia sangat tawadu kepada Allah. Ini baru diangkat jadi kardus, lama malas ke masjid. Akhirnya aku nyindir kok nyinggung Mbak. Itu. Jadi beribadahlah memakai jubah Rasul. Kenapa? Supaya kita ini rendah diri, menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang yang tidak sombong, dan tahu bahwa kita itu adalah makhluk. Jangan beribadah memakai jubah harimau. Jubah harimau itu memakai baju kekuasaan dan kemewahan, penuh dengan kesombongan. Apa contohnya Ustaz? Kalau orang ibadah memakai jubah Rasul, dia akan berkata, saya kades Ustaz, tapi saya hamba Allah. Saya bupati Ustaz, tapi saya hamba Allah. Saya gubernur Ustaz, tapi saya hamba Allah. Saya kiai Ustaz, tapi saya hamba Allah. Itu memakai jubah Rasul. Kita balik, memakai jubah harimau. Saya hamba Allah Ustaz, tapi kan saya kepala desa. Saya hamba Allah Ustaz, tapi saya anggota dewan. Saya hamba Allah, tapi saya wali kota, bupati, dan sebagainya. Penuh dengan kesombongan. Apa dia nak disombongkan? Jadi anggota dewan, paling 5 tahun pensiun. Jadi bupati pensiun. Jadi kepala desa 6 tahun pensiun. Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah? Jadi renungkan itu. Silakan kamu cintai apapun yang ingin kamu kerja, yang kamu ingin cintai, tapi jangan lupa suatu saat akan meninggalkan diri kita. Yang terakhir nasihat malaikat disitu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, silakan kau kerjakan dalam hidup ini apapun yang ingin kau kerjakan, silakan Muhammad. Tapi jangan lupa suatu saat kau akan mati Muhammad, dan setiap yang kau kerjakan akan diminta pertanggungjawab di hari kiamat nanti. Sadarkan itu. Makanya dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Di hari kiamat itu
semua panca indera kita akan menjadi kesaksian terhadap apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Silakan kau kerjakan apapun yang ingin kau kerjakan kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa Muhammad suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Bu, galak masuk surga. Nian. Nah, ini pertanyaan ulangi lagi nih waktu di Tanjung Menang, waktu ceramah Maulid Nabi. Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu kan seorang rasul, betul. Nabi Muhammad itu kan Ustaz orang sebagai seorang raja. Artinya dia nabi, dia rasul, tapi Muhammad juga sebagai seorang raja. Betul tak? Raja, ada tak yang miskin? Ada di raja miskin? Kalau raja itu pasti kan? Aku berpikir orang ini bertanya sangat cerdas. Ustaz, kalau Nabi Muhammad itu sebagai seorang raja, tapi kenapa Nabi Muhammad itu orang yang sangat miskin? Bayangkanlah, raja tapi miskin. Miskin hatinya, kaya hatinya. Oh, ya. Muhammad. Muhammad. Intinya kita nak itu boleh. Itu boleh. Galak ibu ngamalkannya. Nah. Belum kau aja galak dia ngamalkannya. Jadi Nabi Muhammad itu dia sebagai nabi dan rasul, dia sebagai seorang raja, tapi Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang raja yang sangat miskin. Ya. Apa keistimewaan Nabi Muhammad ini? Kenapa Nabi Muhammad ini menjadi nabi penutup di akhir zaman dan pengikutnya sangat banyak? Sampai-sampai Al-Quran dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik pada Muhammad itu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Basarun kalla la basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi berbeda dengan manusia yang lain. Nabi Muhammad itu seorang raja, tapi dia miskin. Kenapa? Bukan Nabi Muhammad itu tidak kaya, ditawari kaya. Ketika Siti Khadijah habis harta kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah, dia protes kepada Rasul, Muhammad suamiku, dulu aku orang kaya, kata Khadijah, tapi begitu menikah dengan dirimu diangkat sebagai seorang rasul, hartaku habis di jalan Allah. Tapi malah kita selalu dapat hina. Protesnya Khadijah kepada Muhammad. Diajarlah Khadijah dekat sebuah bukit. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikan bukit ini semuanya jadi emas. Bukit itu atas doa Rasulullah diijabah oleh Allah, semua bukit itu jadi emas. Dilihat oleh Khadijah, ya Rasulullah, untuk apa bukit ini semuanya jadi emas? Saya berdoa kepada Allah untuk mengganti semua hartamu yang habis di jalan Allah. Bayangkan, artinya kalau Rasul itu berdoa nak kayu, bukit menjadi emas. Iya kan? Karena Khadijah tadi dulunya orang kaya, tapi begitu menikah dengan Nabi Muhammad jadi orang miskin. Perasaan sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang dulunya kaya jatuh miskin, ada seolah-olah perasaan itu sia-sia berjuang dakwah. Apa ketika diajak oleh Rasul, dia berdoa semua bukit itu jadi emas, ditawarkan sebagai pengganti Khadijah? Apa jawaban Nabi kepada Khadijah? Wahai Khadijah, istriku, ambillah semua bukit ini yang semuanya telah jadi emas sebagai pengganti hartamu yang telah habis. Tapi mulai hari ini kau kuceraikan. Itu. Tapi mulai hari ini kau kuceraikan, kata Rasulullah. Berpikir Khadijah ini tadi, bahasa anak muda. Wahai Rasulullah, apa artinya intan emas dan permata tanpa kau di sisi? Artinya dia berguna harta. Ya.
Nah, Rasulullah dalam sejarah dia dikenal sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang raja yang sangat miskin. Kenapa Rasul menjadi orang yang miskin? Karena dia berdoa dengan 3 doa yang kita tidak sanggup mengikutinya. Galak Bu, ngamalkannya? Galak tidak? Galak tidak? Nah, dengarin baik-baik. Makanya Nabi itu miskin. Doa Nabi, ya Allah jadikan hidupku ini menjadi orang yang miskin supaya aku ingat kepada. Galak tidak? Itu doa pertama. Doa yang kedua, ya Rob, wafatkan aku di akhir hayat nanti menjadi orang yang sangat miskin supaya di hari kiamat hisabku tidak banyak pertanyaan. Miskin. Doa yang ketiga, ya Rob, bangkitkan aku di hari kiamat nanti berkumpul bersama orang-orang yang miskin. Nah, baca di buku ngamalkan itu. Ya. Nah, itulah gambaran yang buku. Berarti kita. Tadi kan nasihat tadi. Nah, jawabnya sama aku sampaikan ya. Buka YouTube lah. Banyak di YouTube. Kalau buka channel YouTube Ustadz Herwansyah Sarjana Sosial Islam keluar banyak. Ya. Nah, itulah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama tadi, Muhammad, silakan kau hidup, tapi jangan lupa kau akan mati. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, silakan kau cintai apapun yang ingin kau cintai Muhammad, tapi jangan lupa suatu saat akan hilang dan pergi. Dan yang ketiga, silakan kau kerjakan apapun yang ingin kau kerjakan Muhammad, tapi jangan lupa suatu saat semua yang kau kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saja ibu-ibu, bapak-bapak yang dapat disampaikan sebagai pengantar kita kenalan siang ini. Ya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ibu. Jadi waktu berapa jam? Per jam. Anak nggak pernah ngajong tuh. حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله